Kalian kalau ngumpul tuh ngapain aja? Ya kadang ngebahas komik, teori-teori dari komik itu. Iya. Tapi katanya juga malah lebih sering ngobrolin yang kehidupan sehari-hari ya. Enggak juga sih. Ya jangan gigituin dong. Oke. Gak tau lagi. Oke. Iya. Ada namanya Pulau Jaya. Oke. Itu isinya emas semua. Oh, berarti Irian Jaya. Iya, dan Jaya. Terus ulah ini burungnya yang shortbird itu burung rangkong dari Papua juga. Dari Papua. Nah, lu kan sering nonton lu anime kayak anak-anak banget. Nah, kalau sekarang tuh kalau lu nonton yang dulu sama yang sekarang kayak ini dewasa banget ya penulisannya gitu. Berkembang, berkembang. Jadi berapa minggu sekali nih kita ketemuan? Biasanya Sebulan sekali, sih 2 bulan sekali. Enggak, malah tergantung sih kalau Ngebantah. Tadi gue yang ngebantah. Karena lu gak bener. Tadi gue Sepi banget ini, gue udah 200 episode belum ada pelanggan, gimana nih? Mana ngobrol dong, gak ada berantem ini. Ah, nih berantem nih. Buset dah, Jup. Ngapa emang, Pak? Sepi amat. Lah, kelihatannya begitu emang daya beli Indonesia pada turun gitu. Gak usah nyalain daya beli. Apa? Lah itu saya masih close. Oh. Lo gimana mau kaya? Coba astagfirullahaladzim, anak muda, usaha nggak niat. Bukan itu nggak belum nih. dibuka, kerjaan nonton HP doang. Males itu. Itu yang kena banyak orang tuh. Itu bagian dari kekufuran. Iya. Emang kalau orang udah meninggal dikufur. Dikubur. Ini ngapain aja tadi? Ini One Piece nih tuh dari Fishman Island tuh sampai Dressrosa. 300 episode gua belum tidur 2 hari gua. Gua kasihan Luffy-nya kalah kalau enggak gua tonton. Nyambul ya. Nah, kobra lo. Permisi. Pelanggan. Assalamualaikum. Assalamualaikum dia. Dari tadi nungguin, gak buka-buka anjir. Ditutup pintunya. Sorry, gua ini tadi lupa gua putar. Udah jam berapa ya? Lagi nonton apa nih bang? Ini One Piece. Anjir, gue juga demen banget lagi. episode berapa? Hah? Bocah pelanggan, bacotan bae. Ya Allah. Orang ada ilmunya tuh One Piece. Lo kenal? Hah? Kenal. Pelanggan biasa. Sama-sama demen One Piece bang. One Piece. Nama siapa nama? Ini siapa nama lu? Budi. Sering dateng, kan nggak semua orang. Kalau lo kenal tuh lo tahu namanya Hendra. Lu hasil briefing kan lu. Lembah. Gue mah jago. Gue lama di Banten gue mah. Lama di Banten gue sih. Lama di Banten. Lama Kenal gue. orang ya. Iya. 3 jam gue di Banten lama. Bang baru Hendra bang. Baru Hendra gue belum. Bang Hendra, ini Ini? Bang Paksi. Ah. Nama panjangnya? Pas gak bang preman-preman. Udah sih ngetok kayak gitu anjir. Paksi Bang Preman. Lo bisa kenal di mana? Yang mana nih? Gue mau dia apa gue mau nih? Apa ini sama ini? Enggak, lo sama tembok. Aja, kalau gue sama dia mau ketemu di komunitas. Enggak bohong. Sama Prabowo. Ya Allah, jauh bener. Oke teman-teman semuanya, kalian sudah ada di Ngomong di Depan. Kita bakal ngobrolin tentang komunitas yang unik yang mungkin kalian tidak tahu bahwa ternyata ada komunitas One Piece. Ngapain kalian bikin komunitas? Ada bang, buset banyak ini. Itu dia. Nah, ini Itu gue dia. bego nih. Kalau ngomongin anime gue tolong lah. Kita tarik ke belakang dah. Oke. Kepanjangan. Bisa aja nih kerang kecil. Tapi kan bisa gede. Sepengetahuan lu tentang komunitas apa deh? Tentang komunitas anak muda yang ngumpul bareng. Terus? Kalau tentang komunitas ya. Pokoknya yang penting anak muda ngumpul bareng, yang tua-tua nggak boleh. Enggak gitu. Kayak, ya biasanya udah pengajian kalau udah tua-tua. Udah komunitas Iya, iya, udah yasinan. Ya. Ukuah namanya ukuah. Itu biasanya. Kajian. Kajian biasanya. Kalau muda-muda masih komunitas. Nah, gue tuh masih ngerasa bahwa komunitas anim tuh nggak masuk akmal.
Anjing Ya, masuk akal. 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 Kalau akmal tuh depannya ada kotak. Akal. Plesetannya diplesetin lagi. Bisa kejedok kalau orang. Masuk bro, jok saya. Gimana? Masuk jok saya, bisa kan? Gak ada gua. Relax aja. Tegang banget. Nih abang-abang nih kenapa membangun komunitas One Piece? Lo gua Ke-trigger jawab. sama apa sih? Kalau Kenapa awalnya bukan tuh- cerdas cermat? Oh iya. ada mencet bel ya. Awalnya tuh pengen nonton. Ah, Bareng. Terus? Nah, di Tangerang itu belum ada tuh komunitasnya. Jadi Tempat dikumpulin buat kumpul. pas One Piece Movie Gold. Movie Gold. Itu pertama kali movie masuk ke Indonesia. Movie-nya. Kan sebelumnya kan One Piece kan movie-nya udah banyak tuh. Iya, Tapi iya. yang baru Gold ini yang baru masuk Indonesia. awal-awal. Bingung kan kalau mau nonton sama siapa? Nggak, komunitas nggak ada. Kalau nonton sendiri nggak seru. Makanya dibikin komunitas. Cewek nggak itu. punya, ya kan? Enggak, cewek gue punya. Oh iya, lu punya ya? Lu yang lain. masa kompetitif. Oh Iya, iya. belum tuh udah. Jadi mendingan Kerjaan punya kerjaan. Nah itu. Nah itu Nah itu sekitar tahun 2016. Movie Gold. 2016 ya? Nah itu banyak banget komunitas di seluruh Indonesia mengadakan bikin Bikin komunitas. kebentuk komunitas. Nah itu buat mengadakan nobar itu. Komunitas One Piece nih berarti di setiap regional ada. Ada Dibilang ada setiap kota. Banyak setiap Bandung orang kayak kesepian buat nonton. Di Banten aja nih ada Tangerang Kota. Ah, Ada Kabupaten Tangerang. Itu udah beda tuh. oh Banten. Iya, Oh, kita Tangerang Yang Selatan satu kan. bisa Ada debus. Serang Cianjur. Serang Cianjur. Nggak ada. salah? Serang. Serang Cianjur. Ya itu kan lumayan banyak kan di satu Banten doang. Apalagi Jakarta juga setiap regional ada Bandung, Barat, Cianjur, Selatan, kayak gitu-gitu. Sorry, tapi gue tanya dulu deh. Biasanya kan komunitas itu kalau bercabang harusnya ada induk pertamanya dulu. Misalnya Oh iya. stand up Indo. Kan ada stand up Indonya dulu, baru Ya, kemudian betul. chapter-chapter daerahnya. Nah ini sebenarnya Kalau menginisiasi adanya di Tangerang Selatan selain masalah pengen nonton bareng, emang sebelumnya udah ada induk pusatnya belum? Kalau di komunitas yang One Piece itu kan dulu terkenalnya itu di Facebook. Di Facebook awal-awal 2012-an, 2011-an tuh udah ada tuh. Tapi belum ada tuh yang bercabang-bercabang per regional. Ada namanya komunitas One Piece Indonesia, Kopi. Makanya kita komunitas One Piece Tangerang Selatan, komunitas One Piece Cianjur, Baru misalnya gitu. pecah. Jadi namanya Oke. Koptas, ada Kopber, ada Kop-Kop gitulah. Ya itu atasnya itu komunitas One Piece Indonesia. Kopassus ya. Ah, itu bukan. Masuk. Komunitas One Piece sama itu. Masuk itu, masuk. Kopassus aja. Masuk. Operasi. Komunitas cinta One Piece, Pasundan, sekitarnya. Gak expect saya. Nah itu langsung pasti dibikinnya sendiri-sendiri. Yang jadi ketuanya ya di antara komunitas itu milih ketua sendiri ya, bukannya ditunjuk. Dia yang bikin, Inisiasi dia sendiri. jadi ketuanya. Gua ketuanya nih. Ya bisa. Misalnya gitu. bikin, Yang ya inisiasi udah biasanya. jadi ditunjuk langsung Kalau jadi yang ketua. lo foundernya lo juga jadi ketua. Iya. Biasanya gitu ya. Iya. Karena dia yang Rasa- bikin. Dapat rasa hormatnya apa sih maksudnya? Apa ya? Senang. Paling cuma senang aja kan hobi. Bukan nyari uang di sini mah nyari hobi. Betul. Nyari senang-senang. Iya, cara merespeknya gimana? Anjing respectnya gimana? Kagak ada sih ya. Kagak ada. Paling kayak founder biasanya di respect sih. Pasti kalau misalnya kayak ada grup terus ya founder udah ngomong apa ya udah ngikutin foundernya kita. Biasanya founder tuh emang paling tahu atau gimana? Yang paling inisiatif sih ya. Yang Nah, paling juga yang sponsorin bisa. yang ngaturin acara ngatur itu, acara bisa. bikin acaranya. Biasanya iya. jadi ketuanya gitu lah, ketua pelaksana. Oke. Iya. Iya. Pasti kita ngikutin mereka. Yang Rata-rata si tuh founder-founder berarti itu. umuran berapa ya? Kalian Yang isinya? kitanya. Tua Tanya. lagi. Kalau ngikutin One Piece kan Kalau udah yang ngikutin One Piece, tua tuh. kasarnya tuh 25 sampai 40. Iya, betul. Ada yang umur 17 tapi 17 ada. Nggak nyampe. SMP ada, SMP. SMP ada. SMP ada. Nggak nyampe. 25 sampai 40. Oh iya, Iya. sorry bang, sorry bang. 48. Tetap nggak nyampe. Anime apa bang nontonnya? Paiko nontonnya apaan anime? Ya, makanya gue juga baru. Kalau anime tuh yang penting kan dari Jepang kan ya? Betul, iya sih dari Kalau Jepang. mau- Dari Jepang Honda juga Jepang. Bukan gitu. Iya, betul. Lah, Upin Ipin. Upin Ipin bukan Jepang anjir. Enggak anime kan? Bukan lah kartun itu. Enggak pernah disebut Bedanya anime apa? Upin Nih Ipin. kopi enak nih. Anime pas pokoknya katanya kayak yang berasal dari Jepang. Semua Selama anime. kartun yang berasal dari Jepang itu katanya Betul. anime gitu. Nah, kalau pengalaman pertama gua RCTI itu muncul di Indonesia tahun 89 punya decoder. Ngerti gue. Gue jadi belum lahir. Itu berarti gua pertama kali nonton anime Senseiya. Sensei Oh itu iya, dulu nih, SCTV. ada. Senseiya. Senseiya dulu, baru ada Doraemon dulu sebenarnya. Space Tune. RCTI. SCTI. Oh, baru Yang tahu. pertama kali nayangin RCTI? Senseiya itu RCTI setiap jam 5 sampai jam setengah 6.
dulu. Sensei Pagi. Pagi. Sore. Oh, Sore. Tahun 89 startnya itu. Jam 5 pas setengah 6. Saya gue cuma tahu doang nggak Gue ngikutin. masih jadi pohon nih. gua ada sensei ya. Sempet. Oh, lu juga sempet. Cuman enggak Lu ditahu. masih jadi pohon. Benih gitu. Benih. Kejauhan aja nariknya ke pohon. Benihnya iya benihnya. Belum jadi sperma malah gitu maksud gua. Cairan. Dia kan ditebang dia mah bisa. Udah mateng nih tebang. Tapi ngikutin One Piece nggak, Pak Eko? Enggak. Jujur aja nih ya. Ya. Gua nonton One Piece pertama kali ketika kemarin ada di Netflix. Live action. Bukan. Yang Bukan. Enggak yang Animenya. bukan yang animenya justru. yang orang asli kan? Iya. Yang namanya Oh, live action. Oh, itu live action. Jadi gini, jadi Action. yang gambar namanya manga, Ya. komik ya. Kalau dianimasin warna dan bergerak Jadi anime. Nah, kalau udah jadi Orang. orang, Nah, itu namanya live action. Iya. Oh, oke. Ya, gue jadinya tahu bukan tahu. Nonton One Piece pertama kali itu gara-gara itu. Kalau menurut Peko bagus gak ceritanya? Seru gak? Kesan-kesannya gimana? Ya layaknya cerita heroik action ya menurut gue ya. Pasti karakternya nih ya. Ya. Orang yang tersingkir atau kemudian yang tidak punya apa-apa atau yang diremehkan, Dari pengen kecil, punya dari cita-cita kecil. besar, kan selalu gitu ya. Pengen punya cita-cita besar, terus tiba-tiba ternyata dia someone special, Iya, gitu, betul, gifted betul, gitu ya. ya. Hampir sama kayak Wiro Sableng. Anjir. Iya benar. Wiro Sableng kayak gitu. Guru gendengnya Railek aja. Guru gendengnya Railek. Jauh banget. Gitu. Sama orang tua. live action kan cuma sampai itu doang, laptop. Iya. Belum ada guru Bedanya gendengnya. cuma memang secara kemasan menurut gua gitu ya. Yang menarik dari komik Jepang menurut gua itu kan khayalannya luar biasa Ya, banget. benar. Gitu. Iya. Bokepnya aja. Wah. Tiba-tiba di kereta langsung dihentos. Lawan gurita. Tep tangannya bisa panjang. Ya, itu menurut betul. gua kan kalau ngomongin daya imajinasi harus gua akuin gitu. Karena dari zamannya Senseiya atau kemudian Doraemon menurut gua emang orang-orang Jepang tuh punya kemampuan fiktif yang luar biasa gitu. Daya imajinasinya. Daya imajinasi luar biasa Iya, banget. iya, benar. Tapi kalau di Senseiya, menurut gua masih percampuran budaya tuh karena ada Dewi Yunani. gitu-gitu Oh, iya. kan. Nggak. enak. Dan khayalannya masih masuk akal di gua karena ngomongin ilmu, Berdasarkan cerita dewa. ya maksudnya nggak tangan tiba-tiba panjang yang kemudian Tapi kan di sini juga ada tangannya panjang. di mana? Di Red Pertamina. Koptas gak ikutan. Kalau dia tangannya pendek, akalnya yang panjang. Iya. Koptas gak ikutan. Nggak bisa dioplos. Nih, boleh diminum bang? Belum pesan udah diminum aja. Nah, ini ngopi dulu, ngopi. Belum pesan udah. Komunitas One Piece Indonesia. Kopi. Oh iya benar juga ya. Emang males ngertiin. Dari yang lain nggak ada. Udah singkat deh orang. Berarti tujuan utamanya awalnya gitu, Iya. pengen nonton bareng. Penting biar punya wadah. Kalau misalnya ada apa-apa, kita ada komunitas itu. Misal ada event apa. Ada apa-apa tuh gimana? Kayak Misalnya- Luffy-nya sakit. Ada apa-apa. Melayat ya. Bikinnya ulang tahun. Ini Luffy sakit nih. Kalau misalnya Innalillahi wa Ya, inna ilaihi innalillahi wa inna ilaihi telah meninggal Zoro. kayak gitu. Sebenarnya. Abang angkatnya di Luffy. Misalnya kalau kayak kemarin ada Gear 5 atau betul itu kan hype. Iya, ada. Oh iya. Ikutin yang Gear 5. Nah itu pasti kita ngadain nobar. Nggak Sorry, mungkin. Pasti nobar. Jangan nyebrang dulu. Gear 5 itu apa? Oh gini. Jadi sistem kekuatannya Luffy itu kayak gear mobil. Oh, Jadi- mirip kayak saya kalau misalnya di Goku tuh saya 1 2 3. Tuh. Ya, suka saya. Betul. Oke, Betul. oke. Nah. Kalau di Senseiya tuh armornya. Ya, armornya, ya. Kita nggak ngikutin. Kecepatannya dan Iya, lain sebagainya. iya, Kan iya, ada oke. warna-warni juga. Ya, betul. Oh, Gear 5 itu biasanya penulisnya akan ngerilis Gear tiap tahun. Enggak gitu. Ini kayak album ini. Kayak album anjir. Bukan gitu. Intinya ada kalau misalkan di runutan, lu yang jelasin dulu. Oh iya benar. Dia tapi lu lebih tahan. Kan lu juga nonton. Gimana kemudian dari Gear 1 sampai Gear 5 itu biasanya kemunculannya ada Nah. tanda-tandanya kan biasanya nih ya, Ya, pasti ada runutan premis cerita yang mengakibatkan harus adanya Ya, betul. kayak Goku nih misalnya ya. Begitu lawannya makin kuat, kita pasti punya intuisi nih. Ini kayaknya bakal ada Saiya 4 deh. Terus saya Ya. satu. Super Saiya 1 deh, 2, Ya. 3 dia akan muncul ketika
ini lawannya udah makin gak mungkin bisa ditaklukin nih. Ini kan ada kisi-kisinya lah. Kalau sebenarnya sih hampir mirip ya. Hampir mirip. Tapi kalau kayak Gear 2, Gear 3 itu hasil latihan gara-gara itu lawan yang pemerintah dunia itu yang kuat banget, yang si Cyberpol 9. Nah itu udah bener-bener dibuat putus asa. Makanya Luffy itu kalau itu pakai latihan. Kalau Goko itu kan nggak pakai latihan. Latihan ya? Enggak, tapi dia latihannya buat Kaioshin 20 gitu, bukan buat Super Saiyan. Dia Super Saiyan kan keluar gara-gara marah doang. Oh iya, kan lu cuma gua. Yang Goko kan gara-gara marah. Yang Gear 2 Gear 3 tuh Gear 2 Gear 3 tuh hasil udah kayak ini, udah kayak ngomongin Liverpool Madrid. Liverpool masih menang. Liverpool masih menang. Siapa yang 20 kali? Siapa? Aing tanya. Aing tanya. Coba. Gear 2 Gear 3 tuh hasil latihan. Bukannya gara-gara tiba-tiba keluar gitu doang. Sama kayak Gear 4, Gear 5. Tapi itu munculnya pas lagi lawan yang susah banget. Yang Gear 4 tuh lawan Doflamingo. Ya. Atau kalau Gear 5 itu setelah Luffy-nya mati malah. Luffy sempat mati. Nah, langsung ada nama istilahnya Awaken, kebangkitan. Ini udah berbau musrik nih. Iya, tapi bener. Luffy-nya mati. Bisa hidup lagi. Iya, jadi ada namanya Awakening. Atas izinnya. Atas Izin penulisnya. buah iblisnya itu ternyata bisa kebangkitannya itu Luffy menjadi Gear 5 yang jadi putih semua badannya itu. Rambutnya juga putih. Jadi yang lain gara-gara latihan, yang Gear 5 ini gara-gara dia Awaken nama istilahnya. Kebangkitan kembali. Ya, gitu. Pokoknya intinya sih sebenarnya biasanya ada parameter musuh yang diciptain. Benar, itu juga benar. Lebih kuat ya. Iya. Pemicunya pasti itu. Ya. Yang Gear 4 itu dia keluarnya pas lagi lawan si Chibukai. Itu namanya 7 Kaisar yang paling villain paling kuat itu sementara itu. Sepanjang ditulis itu ya, itu villain yang paling kuat. Jadi gini, di One Piece itu ada 4 kaisar yang nggak terkalahkan. Ya itu benar. Bahkan pemerintah dunia takut sama mereka. Oke. Nah, butuh orang ketiga, third party untuk membantu pemerintah dunia menjaga keseimbangan biar 4-4 ini tuh kalau nyerang tuh kita masih kuat. Ya. Ada 7 si direkrut Chibukai. 7 Jadi si gua komunitasnya. Bener. Tapi benar. Mending gua berdua. Oke. Kan kita ngomongin komunitas anjir. Ada 1, 2, 3, 4 kamera yang nyala ke gua maju kan dua ini aja deh. Ya, ini juga dong. Tapi intinya gitu. Oke. Bahkan ini kita Tanya kan Ini ceritanya ya. Gue sih oke benar. Ceritanya. kan kemampuan ini kan kita nggak tahu sebetulnya, nggak dikasih tahu. Kalau saya 1 saya 2 tuh terlihat bahwa nanti akan ada saya 3. Nah, Gear ini tidak terlihat, Pak. Sejauh itu penulisnya. Iya, Bahkan si penulisnya bingung, ini gue ngalahin dia pakai apa ya? Ya, itu pasti Sebenarnya itu. gitu. Gear 5 itu. Ya. Padahal dia sendiri yang bikin karakternya kan sebenarnya. Tapi enggak, berarti latar belakang ceritanya adalah ada pemerintahan dunia, ada 4 penguasa, ada 7 penyeimbangnya tadi. Iya benar. Anjir langsung mantap pasti kesimpulannya sudah. Gua pinter. Kalau nggak pinter mah gua nggak jadi kaya. Itu latar belakang ceritanya ya. Benar. Nah, tapi mau jadi pertanyaan gue adalah, Luffy ini kan kalau yang gue tonton di live actionnya adalah, kan cita-cita dia adalah jadi pembajak laut. Raja bajak laut. Ya, jadi rajanya bajak laut. Posisi bajak laut ini setinggi apa kastanya? Kenapa itu jadi hal yang paling, kalau kayak si Naruto kan Hokage gitu ya, jelas gitu loh. Itu adalah pemimpin gitu loh. Nah, kalau Raja Bajak Laut ini apa? Anjing bener-bener basic nanyanya ya. Iya. Bener-bener kita. Bener-bener. Aku kasih orang kaya ini deh. Jaga respect. Jadi pemicu. Respect lo. Dulu emang ada bajak laut, tapi pemicu pertama ada dunia bajak laut. Jadi ada namanya tahun bajak laut, Act of Piracy. Itu setelah Raja Bajak Laut sebelumnya dieksekusi. Pas lagi Raja Bajak Laut sebelumnya itu dieksekusi, dia ngomong sesuatu, carilah hartaku, dia ada di ujung dunia ini. Pokoknya gitu, carilah dia ada di mana gitu kan. Langsung pada semangat tuh nyari itu. Soalnya si Roger itu disebut Raja Bajak Laut karena bisa mencapai pulau terakhir yang ada di dunia. Yang pulau terakhirnya itu sebenarnya dihapus oleh pemerintah dunia. Yang isinya itu adalah sejarah-sejarah atau ada harta lah. Tapi di si Roger ini menyebut harta. Makanya pas lagi Roger ngomong kayak gitu pada semangat buat nyari Locktail itu, yang pulau terakhir itu. Nah, si Luffy itu ingin menjadi Raja Bajak Laut,
tujuannya ya untuk mendapatkan One Piece itu. One Piece itu katanya kalau kita berhasil ke pulau terakhir itu, kita bisa mendapatkan One Piece. Setelah mendapatkan One Piece bisa disebut sebagai Raja Bajak Laut. Oke. Semua orang itu tujuannya ke One Piece itu. Nah gitu. Tapi kalau mau disandingin sama Hokage itu adalah pemimpin satu wilayah. Satu wilayah. Nah, Oke. Oke. Nah, Raja Bajak Laut itu didefinisin Lautan, samudra, menguasai seluruh samudra. Oke. Seluruh samudra dan Oke, ya ini jadinya clear. Posisi sebagai perannya dia itu di samudra, tapi sebenarnya tetap tidak setinggi dari yang empat Raja penguasa tadi, Raja Dunia dan yang lain-lain ya. Betul. Sebenarnya ya. Ya enggak juga sih. Si Luffy itu dalam melakukan perjalanannya pasti melewati harus ngelawan yang 4 kaisar itu. Oh. Ntar si Luffy-nya bakalan jadi salah satu 4 kaisar itu dengan mengalahkan salah satu kaisar yang sebelumnya. Gitu. Oke. Jadi gini. Sebetulnya buat Asik. jadi gini. Sebetulnya 4 kaisar itu menguasai 1/4 lautan. Oke, jadi lautan 1, 2, 3, 4 dikuasai 4 itu. Nah, Raja Bajak Laut nguasain semuanya. Dengan cara apa? Ngelawan semuanya. Bisa kayak gitu. Berarti si Roger tuh udah pernah ngelawan 4 itu? Harusnya udah. Tapi sebelum yang zaman Roger belum tahu ya ada istilah Yonko yang 4 kaisar itu atau enggak. Tapi ya emang pasti udah ngelawan semuanya itu. Oke, jadi intinya adalah Raja Bajak Laut itu adalah tahta tertinggi di samudra. Iya, Tahta sebentar tertinggi ini di samudra. pinter lagi orang kaya. Orang kaya. Orang Kan kaya. sebenarnya ini belum tentu juga penonton yang kemudian Pasti pada suka One Piece. ya belum tentu suka One Piece, belum tentu juga tahu One Piece kan. Sebenarnya bisa jadi emang mereka tertarik karena actionnya loh. Karena gue mungkin juga tertarik waktu itu nonton One Piece. Struktur dramanya ya struktur drama standar seperti halnya sebuah film kan gitu loh. Bahwa kemudian ada orang yang kemudian punya cita-cita, punya halangan, kemudian untuk jadi hero berarti harus menyelesaikan halangan-halangan tersebut. Mirip lah semuanya menurut gue. Tapi yang berikutnya adalah kalian kalau ngumpul ngapain aja? Ini baru pertanyaan Bagus komunitas. gak bridgingnya? Patah banget tuh. Kalian kalau ngumpul tuh ngapain aja? Ya kadang ngebahas Sering. komik, teori-teori dari komik itu. Iya. Tapi katanya juga malah lebih sering ngobrolin yang kehidupan sehari-hari ya. Enggak juga sih. Ya jangan gituin dong. Oke, Gak tau lagi. Oke. Iyalah aja. Tapi ini Kayak menarik, ngomongin One Piece aja. Gak setiap hari ngomongin One Piece kayak gitu. Masa ya kali gue Oke, enggak. datang-datang. Datang nih. Kalian ada komunitas One Piece, coba deh satu aja teori tentang One Piece. Teori konspirasi tentang One Piece yang menurut kalian yang paling menarik. Anjir konten. Iya satu teori pasti kan ada kan, pasti ada sebenarnya. Kagak. Satu teori aja, satu teori. Teori. Jupri ada ngomong Jupri. Teori. Iya lu dulu. Gua nggak ada. Coba ada. Satu Gua teori nggak ada. tentang One Piece. Apa ya? Gak Gua ada nggak sih ada. gue demen teori, tapi gue lupa apa aja teorinya udah banyak banget teori. Gua nggak ada. Nggak ada yang pernah dibahas sama kalian? Macam-macam sih. Kalau sekarang sih lagi bahasnya, sekarang chapternya masuk namanya Elbaf, pulau raksasa itu. Nah itu lagi banyak bahas di situ. Nah coba satu teori aja. Tapi susah kalau Loki, ada namanya Loki. Ya. Ngikutin nggak Bang Jupri? Itu Ya, kan ngikutin. di Pangeran Elbaf itu dia kalau dari ceritanya dia dianggap telah membunuh ayahnya Oke. karena ingin mendapatkan buah iblis legendaris. Oke. Tapi kalau menurut kita opini kita masing-masing, kalau si Loki-nya itu sebenarnya adalah orang baik. Padahal dia disebutnya orang jahat sama warga-warga Elbaf lainnya. Karena di Loki disebut orang baik itu karena ada clue-clue yang merujuk kalau ke dia itu orang baik. Misalnya kayak Luffy kalau ketemu orang jahat dia pasti kan kesel. Tapi kalau ketemu si Loki itu, si Luffy-nya malah fine-fine aja, malah kayak seneng ngobrol. Dia ada sense itu. Ada sense itu. Itu termasuk clue pertama. Clue kedua ada si Loki itu ngobrol sama orang nggak dikenal lewat Denden Mushi. Denden Mushi itu telepon di One Piece bentuknya HP, siput. HP. Ya kayak HP. Ada dialog yang si ngobrol sama si Loki itu, si dialog itu ngomong kalau kau itu udah sebenarnya adalah orang baik. Ada tulisan kayak gitunya. Kau Jadi itu sebenarnya adalah orang kalian baik. bisa berteori bahwa sebenarnya karakter ini ketika dimunculkan apakah dia protagonis atau antagonis? Bisa jadi kayak gitu, iya. Oke, menarik. Menarik. Nah di Mungkin dia nggak baca ininya berarti. apanya tuh? Ternyata memang baik dia. Oke. Soalnya WhatsApp gua kan. Bah, kayak gue ada yang kelewat. Kayak gue ada yang kelewat. Nah, itu salah satu konspirasinya itu. Sebenarnya Loki itu orang baik. Loki itu suka naik sepeda makanya baik. Anjir, baik. Orang pas dia jalan,
tembok. Barang main website. Nah, kalau di komunitas paling ngomongnya di grup WhatsApp. Tapi kalau ketemu langsung mah jarang ngomongin teori-teori kayak gitu. Banyak kan paling kalau ketemuan ngobrolin yang lain ya. Bisa ngomongin kayak event kedepannya mau ngapain. Terus ngumpulin orang-orang siapa aja yang bisa ikut ke event ini kayak gitu-gitu. Oke, berarti ada event tahunan dong sebenarnya. Kalau event tahunan dari kita sendiri sih di komunitas paling event ulang tahun komunitas. Tapi kalau misalnya ada event-event lain tuh event-event resmi yang sifatnya undangan. Misalnya di One Piece di Senayan Park ada One Piece Cafe. Nah itu komunitas kita biasanya diundang buat datang ke sana, buat ngeramein. Kalau Matsuri ikut nggak sih kalian kayak cosplayer gitu ya? Biasanya Enggak, kalau perorangan. perorangan itu. Matsuri itu festival bahasa Jepang. Enichishai, kalau di Blok M kayak gitu-gitu. Jadi biasanya pada ngumpul tuh semua otaku, wibu pada ngumpul di situ. Kalau itu biasanya perorangan jadi namanya jarang. Nih, ini bisa ngumpulin di grup juga. Ini pertanyaan gue yang mungkin menggerakkan hati Pak Eko untuk suka One Piece. Sekolah One Piece. Langsung grup masuk grup. One Piece. Kenapa lu suka One Piece dan pengen masuk di komunitas ini? Lu dulu Pak, mau enggak? Mau Lu aja. Masa males nih pulang? Kenapa mau Kenapa menyukai One Piece dan pengen ikut serta di komunitas ini gitu? Apa nih kok komunitas One Piece Tangerang Selatan? Kalau kita Kosetan ya? anjing bukan kosetan. Kalau lo? Kalau dari gua kan emang dari awal emang suka One Piece tonton kecil. Malah gua lebih suka One Piece bukan maksudnya lebih dulu tahu One Piece daripada Naruto. Itu gara-gara pas lagi waktu kecil kan kita suka yang berantem-beranteman. Di One Piece itu berantemnya emang seru banget. Sampai kepukul kita kan. Enggak kayak gitu. Jurusnya Jangan gimana keluar. Jurusnya bervariatif, musuhnya juga unik-unik kan di lawan One Piece itu bentukan badannya unik-unik sama kayak pertualangannya seru dah. Nah, lama-kelamaan kan emang nyari komunitas itu buat kayak kita pengen ngobrol-ngobrol banyak-banyak lah sama One Piece tapi sama siapa? Kalau sama yang di dunia nyata kan ada orang kayak nggak tahu nih mau bahasnya kapan. Tapi kalau sama komunitas ini bisa bahas setiap hari, Kapanpun. Iya bisa kapanpun, di grup WhatsApp bisa, di grup Facebook bisa. Nah itu makanya gue masuk komunitas One Piece ini buat ngobrol-ngobrolin One Piece itu. Lebih ngutamain konflik berarti ceritanya sini One Piece ya daripada kalau Naruto kan sebenarnya drama kekeluarganya dia gitu kan yang lebih kuat kan ya. Kalau di One Piece malah cinta-cintaan itu jauh. Pertemanan ya benar. Tapi kalau cinta-cintaan drama di One Piece itu hampir nggak ada. Jarang nggak ada. Jarang banget ya. Iya malah lebih ke pertemanan kayak gimana. Kuat banget pertemanan. Iya benar. Oke. Mahalnya One Piece, nih gue tambahin nih, seru nih. Mahalnya One Piece adalah dia tuh teliti keadaan dunia saat ini. Betul. Kayak misalkan Palestina. Palestina ini kan ada yang tanah yang dijanjikan. Di One Piece ada. Di Pulau Langit itu tuh pemilik tanah nggak boleh nginjek tanahnya. Iya. Dan itu dibilang tanah yang Dewa. dijanjikan. Oke, berarti ada unsur kitab suci lah di sana. Betul. Kitab suci ada. Terus juga beberapa part tempatnya itu diambil dari tempat aslinya. Tempat nyata. Di Indonesia Misalkan juga ada. Colosseum, terus tempat yang Cina yang memang peradaban-peradaban. Tempat Cina ini apa yang jualan HP? Glodok anjir. Roxy. Rufi beli J2 Prime. Kakak. Jadi ada beberapa part yang memang diambil. Terus juga mitologi Yunani juga dimasukin di situ. Indonesia nggak ada tapi. Ada. Indonesia ada. Apa di mana? Pulau Jaya. Iya. Ada namanya Pulau Jaya. Oke. Itu isinya emas semua. Oh, berarti Irian Jaya. Terus pulau ini burungnya yang shortbird itu burung rangkong dari Papua juga. Dari Papua. Burung apa? Rangkong, shortbird. Oke. Jadi ada burung yang nggak bisa nengok kan? Ya, ngarepnya ke selatan terus, namanya shortbird. Jadi emang beberapa part kayak budaya Indonesia. Tapi pas diurut dia bisa nengok ke utara. Salah bahan. Tapi emang benar. Rusuhnya aja pakai batik. Kan waktu itu kan zaman masih saat itu Haji Naim masih hidup. Nah ada beberapa part. Jadi One Piece itu mahalnya di situ. Konflik kebebasan. World buildingnya bagus. World buildingnya. Iya. Gue suka tuh istilah world buildingnya tuh bagus. Bahwa seolah-olah jadi kayak infinity ya. Iya benar. Bisa Iya. Jadi ada bumi itu, nah itu seluruh tempat-tempat di bumi itu disebutin sama Oda. Pokoknya di notis sama Oda lah tempat-tempat itu kayak ada East Blue, North Blue, South Blue, West Blue, Grand Line dan New World. Nah itu disebutin semua tuh pulau-pulaunya ada berapa, pulaunya kayak gimana, orang-orangnya kayak gimana. Nah itu banyak banget, suku-sukunya ada berapa. Populernya kapan sih nih One Piece nih? Populernya, gue gak ngomongin masuknya.
ke Indonesia? Populernya? Nah. Tahun belasan. Tahun belasan. 2000-an itu masih zamannya Jaya Wijaya. 2000-an. Jadi innya itu adalah ini soto-sotoyan gue. Ya, soto-sotoyan gue adalah bahwa ternyata Naruto ini terlalu mentok penulisannya. Betul. Karena pas perang dunianya. Boruto bagus nggak, Bor? Nggak. Iya, oke. Ya karena itu, karena capek. Terus. Jadi One Piece itu karakteristiknya tuh kekanak-kanakan dulu. Ya, betul. Tapi seperkembangan zaman itu ngikutin umurnya. Misalkan sekarang tuh lebih dewasa, lebih nggak bercanda, lebih fokus sama tujuan. Oke. Konspirasinya lebih banyak. Ini kayak kalau dulu di Kung Fu Boy tuh Chinmi-nya udah gede gitu ya. Cuman kan kalau Chinmi ini ya bisa dibilang emang cepet putus ya. Cepet abis lah kisahnya gitu. Nah, lu kan sering nonton tuh anime kayak anak-anak banget. Nah, kalau sekarang tuh kalau lu nonton yang dulu sama yang sekarang kayak ini dewasa banget ya penulisannya gitu. Berkembang. Jadi ngikutin dari gambar, dari segi cerita, komedi. Nah, gue sekarang kan kalian udah ngumpul bareng nih. Ya. Iya nih kita Udah ngumpul bareng sebagai komunitas. Tujuannya apa nih jadinya? Tadi ngumpul-ngumpul aja. buang-buang waktu kan? Iya itu salah satunya itu. Jadi kalau tujuannya ya. akhirnya adalah menamatkan One Piece bersama-sama. Tentu saja. Menamatkan, gitu ya? Iya, Nakama. menikmati One Piece bersama-sama sampai One Piece tamat. Menurut kalian kapan akan ditamatkan oleh Oda nih? Paling 3 tahun lagi menurut saya ya. 3 tahun? Iya. 3 tahun lama loh itu. 4 tahun. Kalau manganya 3 tahun, tapi kalau Sorry, animenya bisa. lahirnya tahun berapa? Aku 92. Enggak, One Piece ya. Kan aja gua. One Piece ya, One Piece Iya ya. benar. 97. Kalau manganya 97, animenya 99. Kita anggap 97 ya pertama Iya, kali tulis kan berarti benar. lahirnya 97 ya. Iya. Wih, Udah 27 tahun. Mau ke 28 Udah tua. tahun. Dan paling tua sekarang. umur Yang lain permisi dong kalau lewat kayak One Punch gitu. Gak bercanda gua. Orang ada Oda, Bang Oda. Gitu. Tapi sebenarnya kan bukan dia yang pertama kali jadi anime, jadi di manga bukan dia yang Dia pertama. tuh asistennya Toriyama. X. Toriyama. Enggak, bukan. Dia asistennya yang Samurai X. Nobihiro Watsuki. Tapi kalau akhir Toriyama dia cuma ngefans aja. Sorry, Fans kalau ya, anime fans ya. tertua tuh berarti apa? Anime tertua kita mau anggap yang Kochikame kayaknya deh. Itu udah kayak berapa tahun. Lupa. Enggak tahu. Iya. yang paling tua apa ya Tapi pertama kalau kali? aku ngikutin kayak Conan tuh lebih tua daripada One Piece. Tapi episode sama chapternya hampir sama gara-gara Conan tuh sering kayak hiatus, keluarin kayak 3 bulan sekali gitu. Oke, kalau ini penulisannya lebih Ya, kalau lebih terjadwal ya. Iya, tapi sekarang makin kesini One Piece banyak liburnya gara-gara Odanya makin lama makin gak sehat. Kemarin matanya aja dia buram-buram gitu. Ada sempat satu chapter itu. Terus tiba-tiba Luffy-nya mukul gak kena. Kalau gitu. Bukan itu mah ngaruh ke cerita. Ngaruh di gambar doang. Gambarnya jadi burung-burung gitu. Kapalnya nabrak, ya buram. Pernah kayak libur dalam sebulan itu Tulisan perjalanannya. kecil Oda lagi sakit mata. Sempat tulis gitu mendingan gambarnya diulang. Ya soalnya ada penulis Indonesia juga namanya Langit Kresna Haryadi. Sama. benar, ya. Jadi pada saat kemudian dia melakukan sequel Gajah Mada dan Ken Arok gitu, sayangnya dia dimakan usia. Jadi sebelum tamat udah keburu. Itu takutnya juga gitu. Nah itu yang Tapi kalau sebenarnya One Piece itu endingnya itu udah dikasih tahu sama Oda ke editornya atau ada beberapa orang lah harusnya dikasih tahu. terdekat ya? Jadi ada yang tahu endingnya tinggal bikin ceritanya itu kayak gimana. oke. Paling kalau Udah didelegasiin juga. Cuman kan sebenarnya kan buah pikir itu kan nggak iya bisa itu pasti juga kalau ada yang Beda, lanjutin sama pasti kayak beda. dagang, sama kayak dagang. Pasti beda lah buah pikirnya dia tentang bagaimana Luffy akhirnya harus menyelesaikan konfliknya. Iya, feelnya juga pasti beda. Ketemu sama permasalahan-permasalahan berikutnya pasti beda ya. Tapi semakin kesini kan juga kalian udah bisa menebak bahwa ada beberapa hal yang sudah berubah. Kan tadi si Jupri bilang bahwa semakin dewasa. Iya, benar. Gitu kan ya. Based on karakternya juga udah makin tumbuh gitu loh. Konfliknya juga apakah semakin kompleks, semakin rumit, atau sebenarnya konfliknya sama aja. Cuman musuhnya aja yang diperkuat. Kalau secara garis merahnya itu ya si Luffy itu dari pulau ke pulau, di pulau itu pasti ketemu musuh. Habis ketemu musuh menyelamatkan rakyatnya. Rata-rata kayak gitu. Mirip-mirip merahnya. lah. Tapi konflik di dalam pas lagi di satu pulau itu pasti macam-macam konfliknya. Ya, Kayak gitu. iya. Makanya ceritanya menarik ya pas lagi di dalam cerita Akan itu. selalu muncul karakter baru nggak? Banyak. Akan. Yang nemenin dia lagi. Akan.
Kalau yang masuk Kan kalau gue nonton di live actionnya kan seolah-olah setiap pertualangan itu akan muncul karakter baru yang kemudian Jadi temennya kan. Tapi kalau yang di live action tuh emang lagi gencer-gencernya Lagi nyari orang. teman. Iya, buat masuk ke grand Makin line kesini namanya. sama atau Dipilih-pilih pasti. Kalau gitu mah rame. Tapi kalau lo kurang jelek lo kayaknya. Nggak kata, kamu jerawatan ya, jangan ya. Kamu gak masuk angin nih, gak bisa naik kapal. kamu sini kamu. Ah, jerawatan. Dipencetin jerawatan. Nah, jadi itu kalau misalkan karakter itu tuh udah dibocorin dari episode 1. Semuanya. Enggak, maksudnya Jumlahnya. Jumlahnya. Jadi Gua berdarah-darah bocor semuanya. Dibocorin. Anjir dibocorin, literally dibocorin. Dikasih aqua proof. Nanti bocor. Nah, dikasih bocoran kalau gua krunya cuma 10. Oh. Kru gua cuma 10. Pernah bertanya-tanya nggak kenapa 10? Maksudnya gini, ada satu film yang sangat legendaris dan menurut gua tradisi film ini diadopsi oleh banyak sekali oleh film Hollywood. Contohnya Seven Samurai. Jadi ada 7 karakter. Dikunci itu seolah-olah itu jadi kayak formula rumusan struktur drama yang paling pas adalah adanya 7 karakter ini, Seven Samurai. Makanya muncullah kemudian Magnificent Seven di Amerika gitu ya, dengan cowboynya ada 7. Avengers coba aja hitung berapa jumlah. Jadi 7 ini kayak magic numbers gitu loh untuk bikin karakterisasi, untuk bisa menjalankan sebuah struktur drama. Kenapa 10 menurut kalian? Terima kasih loh sekarang. Kalau bingung kan kalau One Piece tadi bedanya pertanyaan orang pintar sama orang goblok. aja gue selama diskusi gak pernah dapet yang kenapa 10. Kalau 7 Tapi memang harus dijawab sih. beneran. Kalau 7 tadi kan ada tuh 7 kaisar yang si Cibuka itu. Kalau 10 tadi apa ya kalau 10 ya? Kayaknya gak ada. Sebenarnya kayak Sebetulnya ada. Belum ngulik aja tahu kita. Enggak. Kalau kayak gue tuh baca wiki apa sih namanya? One Piece wiki ya, fandom. Pokoknya Wikipedia-nya One Piece gitu ya. Iya, Wikipedia One Piece ada benar. Kenapa Yonko, kenapa si Cibuka. Cibuka. Iya, Itu iya, dijelasin iya. tuh. Cuman gue lupa. Cuman harusnya ada 10, tapi belum dijelasin aja. Kalau Luffy itu sebenarnya dia mau ngerekrut siapa aja, tapi kan kehendak ada di Oda ya. Dia pernah kayak ngerekrut pohon, pernah ngerekrut hantu, pernah. Tapi kan kru-kru yang lain mana mau. Ada zombie. Iya, zombie mau jadi kru gua. Jangan lah, ngapain? Gitu. Akhirnya yang direkrut ada yang tengkorak direkrut, rusak direkrut. Karakternya emang aneh-aneh. Kalau aku bilang kenapa 10, biar nggak kebanyakan aja, biar highlight-nya di 10 orang itu aja juga udah cukup. Efisiensi. Iya benar, efisiensi. Nah, kan lebih banyak dari 7 dong tadi sebenarnya. Iya, nggak harus ngikutin 7 Tapi 7 orang itu tuh punya posisi yang pas di kapal. Ya. Misalkan ada koki. 10 orang tadi. Ada koki, ada dokter, navigator, ada navigator. sniper, Mungkin disesuaikan sama apa sih kebutuhan Betul. kapal gitu ya. Biasanya kan kalau Kebutuhan kita kapal. opini atau bikin teori itu kayak nembak, ini posisinya apa nih yang belum, kayak gitu. Terakhir tuh si Jinbei itu ada namanya Fishman tuh kayak manusia ikan. Dia posisi itunya juru kemudi. Itu dari awal sampai akhir aja kita nggak punya juru butuh kemudi. ada yang pagi-pagi bilang selamat pagi Pak Luffy. Iya. Anjir, gua tahu LCFC. LCFC. Udah beres semuanya, beres Pak Luffy, udah gitu doang. Kalau pembantu sih nggak pernah ada ya. Pembantu belum ada. Kayaknya gue mau deh. Anjir, ada pembantu. Nah, sebagai komunitas gitu ya, Ya. ada regular meet up nggak? Jadi berapa minggu sekali nih kita ketemuan? Sebulan sekali, sih 2 bulan sekali? Enggak, malah tergantung sih. Ngebantah. Tadi gue yang ngebantah. Tergantung nggak bener. Tadi gue yang ngebantah. Tergantung ada event apa enggak. Kalau ada event biasa kita ngadain pertemuan kayak gitu. Ya tapi Enggak. regulernya ada nggak yang sebenarnya kayak jadi, sorry nih ya, kalau di komunitas vape itu kayak ada bulanan yang wajib 1 kali gitu misalnya supaya mereka Ada nggak tetap lu? bonding. Nggak ada sih. Oh nggak ada ya, biar tetap bonding gitu maksudnya. Ya, soalnya kan juga udah koordinasi di grup semua. Oh, oke. Rata-rata pekerja. Kerja. Kerja bener. Ada yang nganggur nggak? Suruh pulang. jangan ikut. Bantuin Oda. Kadang-kadang kerja. Rata-rata kalau lagi mau ada event aja pasti ngumpul. Kita juga sering sering diundang event. Kalau Nah, komunitas. berarti gini. Yang paling bikin kalian excited untuk ngumpul bareng biasanya kegiatannya apa? Apa lu?
Kalau ada film baru. Itu benar. Film baru. Film apa Episode baru. Episode Oke. baru bisa. Untuk Episode nonton bareng baru. ya? Ya, itu juga bisa. Kayak nyewa kafe, terus nyewa alat ininya buat nontonnya bisa bareng-bareng, tinggal patungan pakai uang kas. Oh, ada uang kasnya. Ada kayak Biasa gitu. berapa biasanya iurannya per bulan? Nggak ada sih, biasa pakai ada orang sponsor, nah itu dijadiin uang kas kayak gitu-gitu. Oh gitu. Iya. Tapi keren sih ada sponsor sih. Ya sponsor itu yang orang-orang member-member kita juga, bukan sponsor gede kayak dari rokok kayak gitu. Dari misalnya kayak kemarin kita ngadain yang di mana di puncak, dia kan ada uang lebih itu. Iya, uang lebihnya. Jadi kita ngadain acara ada uang lebihnya nih. Kita masukin Nah, kas. itu pas lagi mau ngadain acara itu juga pasti ada iurannya, kayak ntar kalau bisa dijadiin kaos kayak gitu. Oke. Pantes Atau enggak pada jadiin kerja kan. hadiah-hadiah. Soalnya Iya. produktif, punya duit lah Betul, semuanya. kalau nganggur tuh pasti diambil tuh. Jangan yang ngurus, jangan yang nganggur dah. Tapi ya, cara ngerekrut orang baru yang biasanya gimana caranya? Apa ada yang tiba-tiba, gue mau gabung dong gitu? Apa gitu? Biasanya Cuma gitu suka ada yang tiba-tiba nge-DM gitu, Kak, Ah. mau ikut komunitas gimana gitu. Kita juga Langsung ngelarang-larang syaratnya apa aja nggak Ada sih, tesnya bebas. Ada kayak CPNS. Kayak CPNS ada. Ada. Episode 273 halaman 37 Nggak ada. sebutkan dialognya. Udah hafal kita. Nggak, biasanya kan kalau kayak kita pernah diundang podcastnya Arya tuh yang di Noise. Nah itu setelah podcast itu tayang ada aja yang nge-DM kayak gitu-gitu buat masuk ke dalam itu. Sama kayak kita setelah nobar kan banyak banget tuh orang-orang yang nonton di luar Nonton juga, komunitas. Nah itu pada mau masuk ke komunitasnya. Entah kalau kita mau ngadain nobar juga itu juga pada nge-DM gimana nih cara mau ikut ikutnya, bang, mau ikut bang. dong, Nah itu join. sekalian masuk ke grup komunitas itu Ya. kayak gitu-gitu. Goals kalian apa sih? Cuma seneng-seneng doang bang. Biar seru aja. Bener-bener cuman ada Seru-seruan organisasi non aja. profit. Bener-bener hobi. Hobi aja ya? Iya, nggak ada buat nyari profit ya. Oke, kalau ngomongin hobi nih. Ya, Adu-aduan koleksi. Nggak ada. Nah. Gak ada gue, bang. Gak punya koleksi ya? Enggak. Lo kalah mau gua. Gak ada gue. Setidaknya berarti dalam Komik. dalam bentuk Enggak. Kalau gua sih ada. Dia jangan nanya dia, gua aja. Nah iya nih, dia aja. dalam bentuk cetak. Lo punya berapa edisi cetak? Kalau komiknya gua punya full dari 1 sampai 107. Malah ada yang kan di Gramedia ada keluarin cetak ulang itu. Nah, cetak yang itu juga gua beli. Nah, itu sampai Ada ini nggak yang suka special edition gitu-gitu? Nggak ada sih. Paling punya yang dari Jepang ada. Tapi itu juga hadiah kuis. Kartu? Kartu ada, kartu kayak gitu. Tapi kalau selain komik itu ada majalah-majalah One Piece kan ada tuh One Piece Ya, Magazine gitu. jam. Kalau jam gua nggak beli. Paling One Piece Magazine punya kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia kan nggak keluar ya, nggak muncul di Gramet, belinya paling beli online. Kalau apa Pikachu itu apa namanya? Gachapon, TCG, One Piece. Apaan nih? Dekat game. Pikachu. Iya Pikachu, anime juga. Anim juga. Nah kalau dia itu kan kartunya kan nilainya kan Oh, ada yang mahal, ya. Ada yang lebih spesial kartunya. spesial kartu di One Piece tuh ada nggak sih? Ada TCG One Piece cardgame-nya itu sama kayak Pikachu itu. Ada yang buat berantemnya juga, tapi nggak terlalu populer kayak Nggak sepopuler kayak itu Pokemon ya? Iya benar. Nggak sepopuler Pokemon. Di Lawson ada. Karena juga. IP terbesar yang baik di maintenance tuh Pokemon. Iya, sama di One Piece tuh masuk secara bisnis ya? Secara bisnis. masuk ke Indonesia yang kartunya itu tapi pakai bahasa Jepang, Bang. Belum ada yang bahasa Inggris sama bahasa Indonesia apalagi. Bahasa Kalau Jepang. One Piece? Iya, jadi kalau kita mainin juga apaan nih tulisannya nggak ngerti gua. Kayak gitu. Oke. Tapi gini, pada saat kalian nonton bareng gitu ya, Iya. anggaplah kemudian ini adalah episode baru. Ya, benar. Adalah episode baru. Sebenarnya kan udah ada bocorannya di Komik komiknya biasanya kan ya. tetap aja film beda. Suka ada nggak perbedaannya antara apa yang ditulis, digambar sama yang Tayangin gitu. ditayangin? Kalau dulu tuh banyak banget filler istilahnya ya. Filler tuh kayak pengisi Rokok. bukan filter Filter, anjir. filter. Filler tuh kayak pengisi Filler yang botak suntik. Iya film, bener filler namanya itu. kayak dipanjang-panjangin biar animenya biar kan anime kan 30 menit cuman masukin 15 halaman doang kan kayak kurang cukup tuh kalau misalnya. Nah ini kalau sekarang itu satu episode itu sama dengan satu chapter banyak kan kayak gitu. Jadi dalam pertarungannya itu kalau sekarang ya nggak ada ditambah-tambahinnya bang. Oke. Iya, jadi ya udah nih urutannya sama kayak yang di komik, paling cuma ditambahin koreografernya doang beda. Misalnya kayak berantemnya lebih lama, tapi Oke. dibikinnya seru, nggak monoton. Kalau yang sekarang ya, Pokoknya biasanya 2 chapter itu 1 episode. ada yang kayak gitu macam-macam. Beda Ada ya, yang satu sutradara animenya sama si Oda ini sebagai Beda, penulis beda. itu pasti kan beda kan ya? Beda. Yang paling kalian tahu nggak siapa nama sutradaranya biasanya? Megumi Shitani. Beda-beda. Beda-beda ya? Beda-beda. Oh, Setiap beda-beda. episode beda-beda. Kalau One Piece ya Sutradaranya beda.
Oke. Kayak film. Iya. Menarik ya sebenarnya. Kan berarti sebenarnya bisa juga dengan tes yang berbeda sebenarnya. Bener, nggak ada bener-bener yang gambarnya tuh beda banget sama Berasa banget bedanya. Iya, berasa bedanya. Yang paling favorit deh. Megumi Shitani tuh bikin yang episode 1000 sama episode Gear 5 itu Megumi Shitani itu. Sorry. Bagus Gua banget. missing link nih. Buku lo bilang tadi koleksi sampai 107, tapi kok itu belum sampai 1000? Ada volume, ada chapter. Ya. Oke. Jadi satu buku beberapa chapter. Nah biasanya manga tuh 10 chapter rilis tiap minggu satu chapter. Ya, Isinya bisa? Bisa 10 ya? 10 bisa satu volume 10 Satu chapter. volume 10 chapter? Bisa 11. Oke. Jadi kalau chapter 107 itu di Indonesia, kalau di itu 111. Kalau di Jepang Kita ketinggalan 4 volume. 4 volume. Iya. Tapi kalau di online-nya sih enggak. Kan Kalau di online pasti lebih update ya. Iya. Dan kalian tinggal ngikutin sebenarnya besoknya mau apa. Jadi buku itu kayaknya jadi cuma collectible item saja ya. Itu tetap dibaca juga, nggak dikoreksi doang. Tapi kan bahasa Indonesia. Hasrat bacanya sudah ada, tapi kayak kecintaan terhadap Bukunya, bukunya kan. Support order juga lah. Oh iya, Beli. betul. Support penulis lah ya. Iya. Betul, support penulis. Kalau makin banyak yang beli buku, makin event-event yang official tuh mestinya datang ke Jakarta. Kan udah banyak banget tuh event-event datang ke Jakarta. Berarti event officialnya ngadain Toei, misalnya dari Swaisia. Kalau Swaisia itu penerbit bukunya. itu publishernya kan? Iya, Toei itu penerbit animenya. Nah, itu bisa publisher ya antara dua itu, Toei atau Swaisia. Itu yang akan biasa ngadain event di Iya, Indonesia. atau enggak kalau yang kayak kemarin Tai Lalat yang minta ke si Toei. Pelatih siapa? Tai Lalat yang komik. Ini kreator Indonesia. Kreator. Enggak Tai Lalat. Cuman Sama yang biar di pick. collab gimana, diskusi Ya, lah tuh collab. collabnya. Kayak gitu. Oke. The biggest event yang pernah ada di Indonesia yang pernah diadain oleh si publishernya apa? One Piece Exhibition yang ada di MOI. Tahun berapa tuh? Baru Kemarin? kemarin nih, 2000. One Piece Exhibition. Jadi kita 2003 ke dalam mall, di dalam mall itu ntar banyak dibikin satu ruangan gede banget kayak labirin, ya isinya itu kayak patung-patung One Piece. Terus saya kayak misalkan Diorama. momen-momen sedih. Ya, ada kayak- lu jadi bisa masuk di salah satu Jadi momennya. di foto itu kita seolah-olah kita ngikut yang si kapal kebakar kayak gitu-gitu. Iya. Itu Nah. patungnya gede-gede banget. Gua sih setiap tulisan atau setiap cerita tuh pasti kan reaksi kalian sebagai pembaca tuh pasti beda-beda lah ya. Iya. Ada nggak yang kemudian menganggap misalnya lo berdua nih ya, ini momen paling sedih tahu? Kagak. Nah, itu yang kayak gitu. Ada yang beda. Beda. Tapi kalau misalnya yang kayak sedih-sedihan pasti pada setuju, pada sedih semua mah. Hampir ceritanya. Paling sedih apa? Going Merry kebakar, nangis gua. Siapa? Going Merry itu nama Memori kapalnya. kapal yang lama. Kapal yang lama kan diganti tuh yang ke ada kapal live action baru. itu. Ya, itu kan yang domba tuh. Itu Belum ntar belum sebelumnya. kebakar aja di live action. iya masih jauh. Sejauh. Itu kebakar. Iya. Di live action. Nah, itu sedih banget soalnya kenangannya tuh banyak banget. Dan ternyata kapalnya itu punya nyawa. Oh. Betul. Terus suara kapalnya tuh bilang makasih ya Iya. udah nganterin gue sampai Ada suara kapalnya itu. Itu pas kayak kapal suara itu anjir nangis. Tapi ini nih jeleknya komunitas, bukan komunitas, fans One Piece itu gatel banget untuk ngebocorin cerita Spoiler. ke orang-orang yang baru nonton. Nah, Itulah kenapa Radit jadi berhenti baca One Piece. ya itu benar. Oh. Bang, yang ini nanti sedih lu bang. Ini Apalagi, sedih, bang. iya, Maksudnya ada kalau juga. emang lu suka, ya udah. Nggak usah dibocorin kalau ada orang yang orang yang nggak excited. suka, ada orang yang nggak suka di. Tapi emang mungkin karena terlalu Spoilerin. ya ngomongin jenjang usia nggak juga harusnya ya. Kalau misalnya lo bilang 25 sampai 40 kan harusnya mereka udah punya kedewasaan untuk. Masih banyak bocil juga bang. Oh banyak ya? Masih banyak banget bocil-bocil yang Karena IP-nya luas jadinya. iya segmentasinya. Ya mungkin juga luas mulai baca episode atau volume satunya sekarang juga banyak lah. banyak. Malah ada sama Gara-gara Netflix kemarin bisa mungkin ya. ya di Netflix itu. Kan ada komentarnya. Ternyata film ini ada animnya loh. Iya, itu kocak itu. Gue cek. Kan animnya ada dari 1998. Ya tapi kan nggak banyak orang tahu pasti nggak banyak orang tahu. Ya kan mungkin bisa jadi gue yakin lah setiap bentuk produk budaya itu akan ada mengalami gap generation gitu loh. Ya. Misalnya ya anggaplah Doraemon sejak nggak ditayangin di RCTI mungkin sekarang belum tentu anak sekarang ngerti tentang Doraemon. Tuh. Ya kan belum tentu ngerti gitu loh. Bahwa kemudian Doraemon itu apa, siapa, benerkah dia robot, itu malah Kalau belum tentu One Piece kan tahu. masih ongoing ya, dan sekarang eventnya itu ada banyak di Jakarta. Orang-orang itu emang gara-gara event-event itu di sosmed rame, di real life juga rame, ya pasti banyak ada pendatang-pendatang baru atau yang fans-fans baru ngikutin One Piece itu. Nah itu
di komunitas kami aja ada yang masih ada umur 17. Lu udah SMA, umurnya betul berarti lahir tahun 2007. Masih bocil kan? Itu suka One Piece tapi ya gimana? Gear nih sebenarnya. Gear-nya gimana? Jadi gini, kalau gua waktu mungkin ketika mengikuti Dragon Ball, setiap Super Saiyan itu muncul, itu sesuai ekspektasi. Ya kan? Oh ya emang dia layak jadi Saiyan 5, Super Saiyan 5 misalnya gitu ya. Karena emang kekuatannya tuh tergambar. Ada nggak Gear yang tiba-tiba kok nggak seheboh waktu Gear 3 gitu? Nggak ada. Tetap sesuai ekspektasi. Gak ada, teriak semua gua. Tetap sesuai ekspektasi. Iya, pergi kan di kalau baca Ini komik. kita ngomongin dampaknya ya, tiba-tiba daya ledaknya, daya hancurnya, daya kekuatannya itu gambarannya pas semua tuh. Pasti. Kalau kayak Gear 4 ya. Gear 4 tuh kan keluar pas lagi baca komiknya tuh disebut di panel-panel paling terakhir di chapter terakhir Gear 4. Anjir, Gear 4 keluar kayak gimana bentukannya, ini ditungguin-tungguin fans. Pas lagi keluar emang sesuai ekspektasi. Iya, dia bentukannya si Luffy jadi gede gitu, berotot semua. Dia kan lawannya si Doflamingo yang si Chibukai itu. Si Doflamingo itu gak bisa apa-apa soalnya Gear 4 itu gabungan antara kecepatan dan kekuatan. Jadi si Doflamingo belum lihat apa-apa langsung kena pukul kayak gitu-gitu. Itu efeknya mantep banget itu. Gear 4. Jadi belum pernah fail lah sampai sekarang untuk nge-create bentuknya itu. Dia tuh tidak membuat bentuk yang sama di setiap gear soalnya. Iya. Jadi Gear gear 1, monoton. gear 2 beda bentuknya. Gear 2 warna Gear 3 merah. beda. Gear 4 beda. Gear 5 beda. rambutnya putih. Jadi ngedobrak semua pemikiran. Kalau Super Saiyan 1, Super Saiyan 2 kan hampir gak ada bedanya. Paling keluar listrik. Gear Gear 3 gondrong doang. Tapi kalau Super Saiyan 3. anggapnya dengan perbedaan yang tipis itu peluang untuk muncul Super Saiyan kesekiannya jadi makin lebar gitu loh. Karena nggak terlalu drastis gitu ya. Nggak kemudian perubahan bentuk yang loh kok tiba-tiba jadi seperti ini gitu loh. Nanti kan kita punya ekspektasi di ketiganya akan seperti apa gitu loh. Kalau gua ngebacanya kayak gitu. Anggaplah Naruto misalnya gitu. Di terakhir itu kan buntut 1, buntut 2 dia. itu kan ada runutannya tuh ya. Ada runutannya gitu. Jadi akhirnya muncul ekspektasinya tuh besar ketika dampaknya kalau udah jadi kayak gini sekuat apa ya gitu loh. Iya, ada itu Gear 5 udah paling kuat. Si Gear 5 itu kekuatannya Toon Force, Bang. Toon Force itu dia bisa ngubah dari yang nggak ada apa-apa menjadi apa-apa. Dia misalnya kayak pohon bisa berubah menjadi tongkat dengan imajinasinya. Dari rambut dia bisa berubah jadi kacamata kayak gitu. Jadi kayak Tom and Jerry, kayak The Max yang di film si Jim Carrey. Ini mah lebih mirip Imajinasi. Aku sulap. Iya, kalau yang Gear 5 iya, Gear 5 iya. Yang Gear 5 iya. Nah, dia ngedobrak semua standar fighting jadinya. Jadi kan orang fighting itu kan kayak silat dan lain sebagainya. Oke, ini terakhir nih. Ya, gua sih kan kalian udah ngumpul bareng nih. Udah cinta sama One Piece udah dari tahun dari Berapa 2000-an? 2000-an lah ya. Gua anggap udah puluhan tahun lah Iya, gitu betul. ya. Udah puluhan tahun. Dampak besar apa buat kalian lah? One Piece nih apa sih? Satu Indra berarti dulu boleh dah. Yang paling berdampak buat gue nih apa sih? Dampak buat gue. Karena One Piece gue begini. Ada nggak lu? Ada gue. Kalau gue ngikutin langsung soalnya Gak dari ada kecil ya. dampaknya. Nah, tapi kalau dampak tuh kalau di internet tuh jadi punya banyak teman diskusi, nambah teman tuh banyak banget. Followers IG gue banyak kan teman-teman One Piece semua tuh. Oke. Tapi makin lama makin kesini One Piece kan makin besar, makin banyak event official, banyak kayak podcast ngobrolin One Piece. Nah gue senengnya jadi kayak ada undangan buat datang ke event official itu, punya kesempatan bisa ngerasain event official itu yang dari Jepang langsung datang ke Indonesia, itu gue seneng banget tuh. Nah kalau di kehidupan lu. Mungkin lebih banyak temen kali ya. Iya, dampaknya. jadi wah kayak gini nih, gue ada Banyak acara kayak gini teman. nih, podcast nih, seneng banget gue diundang kayak gitu-gitu, ngasih tau ke teman-teman juga pada senang dengarnya kayak gitu-gitu. Kayak Lebih diundang ke banyak aja. temannya, Bang. Iya. Ada nggak sih sebutannya buat One Piece fans yang paling ngelotok gitu apa? Kayak One Piece geek atau apa gitu? Ada nggak sih? Suhu lover. Suhu. Apa dewa? Apa ya? Gak ada. Kalau dampak yang gue rasain dari One Piece, gue jadi peduli sama pemerintah. Ya. Gue lebih peduli bahwa kan di situ juga ada scene Ohara tuh. Orang yang banyak tahu dibunuh semuanya. Ya, Karena kalau lu lebih banyak tahu, lu ngeganggu sistem pemerintahan. Oke. Kalau di dunia nyata gimana, Bang? Dunia Orang yang banyak tahu. nyata. Lu tahu Jalan Panarukan? Iya. Kan Dendels tuh. Iya. Dendels VOC tuh ngasih duit.
Anjir pendudukan ya. Nah, sebetulnya ngasih duit, ternyata diambil sama Londo Ireng. Itu bukan cuma opini. Emang udah fakta. Udah fakta kan, ada skripnya anjir. Oh. Udah ada nih kwitansinya nih, udah dibayar semuanya. Dikorup. Nah coba kalau misalkan itu diketahui di 5 tahun setelahnya, mungkin udah ketahuan kan orangnya siapa gitu. Jadi ternyata tuh ada sisi gelap. sejarah. Sejarah. Sisi gelap itu ternyata umurnya ada 30 tahun. Gue langsung narik tuh ke orang-orang jurnalis. Ya. Gitu. Jadi beberapa titik di mana ternyata kejahatan dunia tuh digambarin di. Nah, kalau di One Piece itu Di One Piece. kejadian itu yang sisi gelap itu di 800 tahun yang lalu, Bang. Di 800 tahun yang lalu. Nah, ini sekarang si Luffy, temennya Luffy ada namanya Nico Robin. Nah, itu dia ingin mengungkapkan sejarahnya itu. Nico Robin itu termasuk Ohara tadi. Oke. Jadi sudut pandang itu loh. Iya. Oke, ini sekarang gue mau ngetes nih. Boleh dong. Ada kuis. Soalnya komunitas dia ada agenda kuis di WhatsApp. Betul, di WhatsApp ada, di kalau WhatsApp. Kopdar juga kadang ada. Tadi kan kita sebelum ini off air kan sebenarnya Udah ngobrol. Jupri pernah ngetes nih bahwa dia nonton episode apa, lo cukup lihat suaranya lo akan tahu. Oke, Kadang itu, Bang. lagi. Mendingan tes yang lain, anjir. Lagi. Kita tes. Anjir, kita Bang. tes. Jangan susu-susu, Jup. Jangan suara yang aneh-aneh, Bang Jup. Kita tes. Apakah benar mereka? Coba. Kita tes. Zoro. 道場なんかで命かけるか Luffy. 激突 Ini nanti di-cut dah, 黒猫 dibikin. 海賊団坂道の大攻防 Habis sih. Belum, baru mulai itu. Tengah nih. Cepetin. Belum masuk ke scene. Jalan kaki doang, gue 空はよ tesnya susah banget. 私が 出すんですか Nah ら ini 言っ nih. てる Gila 間 nih. にそんなことがあのウソップという若者にも困ったものだ Gak tau gue. よりにもよってあなたが海賊だと言い出すんですから考えもしない嘘ですよ Nyerah gue aja. Yang Jangan di- soal anime dong, gue ngikutinnya kok komik nih. Manga. Ini aktornya Liatin aja. Liatin aja kadang-kadang susah. これは Shin Tyler. Iya, Kuro, Kapten Kuro. Kalau kayak karakter gue apa loh? Tapi kalau scene-nya di anime gue gak apa. Aja sebanyak itu Kayak ngikutinnya. jago banget itu kayak. Oh itu episode 83. Enggak, itu udah gila itu. Itu di menit 3. Itu udah gila itu. Gila itu. Kalau dikasih potongan komik bisa lah gue. Kalau anime gak bisa gue. Oke, thank you banget ya. Terima Ya, kasih makasih banyak. Pak Eko. Sandra. Terima kasih Sama-sama. Bang Jupri. Udah main-main ke coffee shopnya si Jupri nih. Ah. Kebetulan emang susah laku deh. Bener, kalau kemarin teman sendirian datang. Pak ini kedengeran. Sekali ngobrol sejam aja. Emang masih jam ya? Tahu deh, ya, udah sejam kayaknya. Seru banget teman. Tutup jam. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah menonton Ngomong di Depan. Dan kalau misalkan teman-teman punya referensi, ada komunitas-komunitas unik, bisa langsung tulis di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa undang dan kita bisa ngobrol bareng. Yes. Saya Jupri, Saya Eko Aceh. dia Hendra, dia Paksi. Koptas. Dari komunitas One Piece Tangerang Selatan. Yeay. Dadah. Ah, yang excited Bang Jupri. Gila itu guys.